Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lampung ada kota Kalianda. Di Jepang ada kota Nagasaki dan Hiroshima. Jika penguasa panggung sedang bahagia, bagaimana yang ada di sini dan di sana? Alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam kepada abang kita, salah satu manusia terbaik di Batam, Bang Riki Solihin. Kita doakan semoga beliau selalu sehat. Selamat malam, Dewan Juri, Kak Indra, Assalamualaikum. Bunda Rahmi, Assalamualaikum. Kak Devi, Assalamualaikum. Dan Kak Dharma. Dan seluruh panitia yang luar biasa. Salam. Mahasiswa Kansa, audiennya luar biasa. Selamat malam. Oke, setelah diperkenalkan MC, kira-kira apa yang belum digali dari diri saya? Apa cukup? Cukup? Oke. Malam ini saya membawa mengangkat tema The Power of Communication. Ini satu frekuensi dengan tema yang dibuat panitia, maknai setiap kata, karena kata punya jiwa. Jiwa kata akan tetap hidup dan gelora jika ada kekuatan komunikasi di dalamnya. Oke. Ini berangkat dari ketakjuban saya bahwa kata itu sangat dahsyat. Dari bentuknya saja, letaknya di atas, dipagar gigi, dan dilem oleh lidah. Ini artinya apa? Sesuatu yang berharga tentu tersimpan rapi. Kita belum pernah melihat kan? Pernah lihat nggak seorang berjualan emas atau berlian di tepian jalan? Pernah lihat? Ya. Itu buktinya sangat berharga. Dan berangkat dari ketakjuban saya, betapa dahsyatnya ucapan Rasulullah 14 abad yang silam. Pada hari ini, fakta data yang saya terima, 2 miliar dari total penduduk manusia yang tersebar di 200 negara menjadi pengikut beliau. Apalagi kita tahu dahsyatnya ucapan Bung Karno, proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta. Ucapan lebih kurang 3 menit mampu membebaskan Indonesia dari penjajahan selama 350 tahun. Belum lagi ucapan Obama.
Kenal Obama, kenal? Presiden Amerika yang ke-44. Bagaimana dahsyatnya ucapan Obama, mampu menghancurkan keyakinan yang dibangun selama ratusan tahun bahwa manusia berkulit hitam tabu, tidak layak, tidak pantas memimpin Amerika. Tapi faktanya 2009 sampai 2017 Obama berdiri kokoh di atas kehancuran puing-puing tembok pembatas antara si kulit hitam dan kulit putih. Ini buktinya apa? Dahsyatnya kata-kata mampu merubah dunia. Dibilang positif, yang negatif bagaimana juga dahsyatnya kata-kata Presiden Amerika yang memfitnah bahwa Irak punya senjata pemusnah massal, akhirnya menghancurkan Irak. Dan faktanya hari ini fitnah itu tidak terbukti. Atau di kehidupan sehari-hari mungkin pernah saya mau nanya jombloan ini, abang sudah berkeluarga? Belum ya? Sudah. Oh mungkin pernahlah istri ngambek atau marah gitu, pernah? Ya mungkin waktu diajak makan kita tawarin makan, mama mau makan apa? Apa jawabnya? Terserah. Ini ada ya, ada. Oh mantap. Insya Allah kata-kata terserah itu tidak akan terulang lagi setelah dikansa. Ya, mungkin yang punya anak, kira-kira pernah nggak kita memerintahkan anak atau ke warung atau kemana, tapi dia jawab, iya mama. Benar-benar pas malam ini kita bongkar habis di The Power of Communication. Kita gali dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman pesan antara satu atau dua orang lebih. Jadi malam ini komunikasi. Dan itu bukan hanya suara, bisa kode atau simbol, bahkan komunikasi tanpa suara. Mr. Bean, kenal Mr. Bean, mampu mengundang dunia dengan gesturnya walaupun tanpa suara. Bagaimana kita paham kucing mengeong, tumbuhan layu, itu dari pandangan mata komunikasi juga. Setelah tahu kita komunikasi, agar kita dapat power, kekuatan di komunikasi, kita harus menguasai 3 komunikasi. Di sini komunikasi saya bagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi kepada Sang Pencipta. Bagaimana hubungan kita kepada Sang Pencipta, makhluk terbaik yang paling sempurna hubungannya kepada Sang Pencipta tidak lain adalah Muhammad Rasulullah SAW. Seperti yang telah saya paparkan di atas tadi, 14 abad yang silam kita belum pernah dengar suaranya, belum pernah melihat beliau bicara, tapi kita percaya apa yang disampaikan beliau. Komunikasi kepada Sang Pencipta artinya kita taat dan patuh apa yang diperintahkannya, atau dengan cara ibadah sunnah seperti yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah suatu ketika Imam Ahmad ingin sekali pergi ke Basrah, seperti ada kekuatan besar yang memaksa beliau pergi ke Basrah, padahal dari Irak ke Basrah sekitar 500 kilo. Karena tidak tertahan lagi, akhirnya Imam Ahmad memutuskan pergi ke Basrah. Sedangkan kala itu pesawat belum ada dan mobil pun belum ada. Beberapa hari setelah sampai di Basrah, beliau istirahat di masjid
karena kecapean, karena dianggap orang asing, karena beliau tidak menampakkan bahwa beliau adalah imam besar, ulama besar. Akhirnya di sana tidak dikenali, akhirnya tidak diperkenankan bermalam di dalam masjid. Karena tidak ingin berdebat, Imam Ahmad istirahat di teras masjid. Karena masih belum ada yang mengenali beliau, tidak diizinkan beliau rebahan di teras masjid. Akhirnya didorong-dorong dan diusir ke tepian jalan, laksana mengusir seorang maling. Pemandangan ini disaksikan oleh seorang kembar roti. Akhirnya beliau menawarkan diri, "Tuan, jika Tuan berkenan, sudikah kiranya bermalam di rumahku?" Karena tidak ada pilihan, akhirnya Imam Ahmad bermalam di rumah si tukang roti. Karena melihat ada manusia baik, Imam Ahmad memperhatikan kebiasaan si tukang roti ini. Apa kebiasaannya? Kebiasaan si tukang roti ini tidak lain adalah istighfar. Setelah ditanya komunikasi, istighfar lagi, membuat roti sambil istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama Tuan melakukan aktivitas baik seperti ini?" "Sekitar 30 tahun Tuan, selama saya menjadi si tukang roti." "Lalu apa yang kau terima? Kedahsyatan apa yang kau terima?" "Apa?" jawab si tukang roti. "Semua hajatku tercapai." "Semuanya?" "Iya Tuan, tapi satu hajatku yang belum tercapai, masih kunantikan saat ini." "Apa itu?" "Aku ingin sekali bertemu Imam Ahmad." Mendengar jawaban si tukang roti ini, Imam Ahmad langsung takbir, "Allahu Akbar." Ternyata istighfarmu yang memaksaku pergi ke Basrah, bahkan diperlakukan seperti seorang pencuri. Ini kedahsyatan istighfar. Jadi jika kita ingin power kekuatan di komunikasi, perbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, jika kita ingin punya kekuatan di komunikasi, kita harus memiliki kemampuan komunikasi intrapersonal. Ada yang tahu komunikasi intrapersonal? Oh iya, ini jati diri. Komunikasi intrapersonal adalah bagaimana kita memahami diri kita, tugas kita apa, kebutuhan kita apa, dan tahu batasan-batasan yang layak dan pantas untuk kita. Yang ketiga adalah komunikasi interpersonal. Bagaimana cara kita komunikasi dengan lingkungan, dengan tetangga, keluarga, anak, istri, atasan, bahkan bawahan, bahkan dengan lingkungan. Jika kita menguasai komunikasi interpersonal, kita lebih peka dan peduli. Jika kita peka dan peduli, tentu kita akan memiliki kekuatan di komunikasi. Lalu mungkin muncul pertanyaan, pentingkah kita memiliki kekuatan di komunikasi? Penting. Oke, sepakat berarti. Jika penting, akan saya tambah keyakinan itu bahwa kekuatan di komunikasi memberikan dampak kepada kita. Kita lebih pede, lebih yakin. Bagaimana pedenya Bung Karno, Obama bicara, dan survei yang saya terima hari ini. Saya ambil survei di 18 April 2018 di Amerika. Di sana disurvei 10 ketakutan manusia. Dan urutan pertama adalah ketakutan bicara di depan publik seperti yang saya lakukan saat ini. Bagaimana tidak, dari materi, gestur,
apalagi dampaknya, karena salah ucap bisa beribarat fatal untuk diri kita, keluarga kita, bahkan lingkungan. Keuntungan yang kedua, jika kita memiliki power di komunikasi, kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan seperti apa kira-kira? Ibu, pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan adalah hadirnya selalu diharapkan, kata-katanya selalu dinantikan. Intinya dia membuat nyaman sekelilingnya, bukan malah membuat resah. Ini saya baru berapa kali bertemu Habib Ahmad bin Sahab, tapi beliau sudah menganggap saya anak. Ini berarti dalam diri Habib dan dalam diri saya satu frekuensi, sama-sama menyenangkan tentunya. Ada kalanya kita kenal sudah lama, tapi kadang bertemu pun tidak diharapkan, bahkan kata-katanya tidak diharapkan tentunya. Apalagi jika kita memiliki power di komunikasi, tentu kehadiran kita selalu dinantikan. Yang ketiga, jika kita memiliki power di komunikasi, kita akan memiliki kemampuan berpikir. Bagaimana di 500 tahun yang lalu demokrasi lahir di Yunani, 100 tahun yang lalu manusia bisa menciptakan pesawat mampu membuat manusia terbang lebih tinggi daripada burung, dan 50 tahun yang lalu karena komunikasi manusia bisa menapakkan kaki di bulan, dan saat ini karena komunikasi manusia punya asisten pribadi dalam genggaman, buah dari komunikasi. Selanjutnya, jika kita memiliki power di komunikasi, akan meningkatkan kemampuan leadership, kepemimpinan. Bagaimana kita bisa memimpin jika ucapan kita, kata-kata kita tidak ada maknanya, apalagi tidak bermanfaat. Karena komunikasi adalah fasilitas untuk mempengaruhi manusia. Semakin banyak manusia dipengaruhi, tentu semakin tinggi kepemimpinannya. Yang kelima, jika kita memiliki power di komunikasi, tentu kualitas kita akan naik. Ibarat pepatah mengatakan, jika hitam air keluar dari sebuah kendi, bisa dipastikan hitam semua isi dalam kendi itu, karena ucapan adalah cerminan diri kita. Bagaimana kita orang lain ingin mengetahui hati kita, dinilai dari ucapannya. Sepakat? Setuju? Terima kasih. Oke, saya ingin mempertunjukkan komunikasi dari bentuk lain. Kita coba berselancar di dunia ilusi. Minta satu audien ke atas dong. Oke, saya ingin asli biasa kita saksikan di televisi, YouTube hanya mampu membuka satu borgol dalam hitungan cepat. Akan saya pecahkan rekor malam ini, 2 borgol secara cepat.
kita pastikan bahwa tangannya ini di borgol ya. Borgol ini asli dan tidak memiliki kunci. Akan saya tutup dengan korban ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ini bagian dari komunikasi. Dengan power dari komunikasi, kita mampu membuka apapun yang terkunci, meski tanpa kunci. Dengan suara, singa mampu menaklukkan hizibah. Dengan bicara, manusia mampu menaklukkan dunia. Waktu nggak bisa satu lagi ya. Satu poin belum tersampaikan. Cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bang Rino. Oke, penampilan beliau sangat membuka pada malam ini. Benar apa benar? Oke, benar. Oke, kita harapkan audiens yang masih berdiri untuk mengisi bangku yang kosong. Oke, boleh dicari bangku yang kosong. Sehingga kita tidak lagi melihat audiens yang berdiri. Ya, dipersilakan audiens yang masih berdiri menempati kursi yang masih kosong. Di bagian kiri masih banyak yang kosong, bagian depan juga masih banyak yang kosong. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana penampilan Bapak itu? One word. What is it? Fantastic. Okay, that's our opinion. I think I can say with you. Fantastic. Tapi kita nggak tahu kita penilaian dari juri kita. Mungkin kita bisa langsung saja ke juri untuk memberikan komentar kepada peserta kita yang kelima sebagai penutup peserta pada malam hari ini. Dipersilakan kepada Dewan Juri. Ya, selamat malam Bang Ridho. Malam Bang. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini Bang Ridho? Alhamdulillah sehat. Sudah bisa mengikuti acara kampus walaupun ya 70% lah maksimal. Ya, persiapan untuk materi yang disampaikan tadi berapa lama? Sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Terbukti memang materinya bagus dan penampilan Bang Ridho malam ini juga luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bang Ridho. Ya, cuman di sini saya mau kritik sedikit aja. Cuman hanya tadi kekurangan, ada beberapa poin kekurangannya. Ini siapa punya nih? Pada saat kita kan seorang public speaker itu, pada saat kita menyampaikan materi, kita berjalan dari panggung maupun sampai ke depan, sebisa mungkin itu tangan jangan dimasukkan dalam saku, karena dilihat dari audiens itu sangat buruk ya. Karena apa? Mencerminkan kita seorang yang